Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan Katolik Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel, Minggu 7 Desember 2025. Tema kita hari ini adalah buah pertobatan yang didasarkan atas teks Injil Matius bab 3 ayat 1 sampai 12. Injil Matius hari ini memberi informasi yang sangat penting dan sekaligus menarik untuk kita renungkan. Mari kita baca sebagian. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Kita bisa menemukan 3 frase penting di sini, yaitu padang gurun, seruan pertobatan, dan tindakan mati raga. Ketiga frase tersebut menjadi titik tolak renungan kita yang hari ini kita lakukan. Mari kita melihatnya satu persatu. Yang pertama, padang gurun. Padang gurun adalah tempat yang istimewa di muka bumi ini. Pertanyaannya adalah, mengapa kok istimewa? Tidak mudah bagi kita untuk melukiskan semua kenyataan yang ada di padang gurun. Di satu sisi, padang gurun adalah sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan dan menggetarkan. Ketika matahari hampir tenggelam, gabungan sinar matahari dan lekukan-lekukan hamparan pasir bagaikan sebuah tarian yang amat indah. Namun padang gurun adalah juga suatu tempat yang amat mengerikan, bahkan tempat kematian. Siang hari panas sekali, bisa mencapai sampai 50 derajat Celcius. Sementara malam hari suhu bisa turun drastis menjadi dingin sekali sampai di bawah 0 derajat Celcius. Padang gurun yang nampaknya memang indah dan romantis itu, tetapi itu kalau kita tonton dari jauh. Namun faktanya di siang hari orang akan bisa mati kepanasan, dan di malam hari orang bisa mati kedinginan. Oleh karena itu orang-orang kuno menyebut padang gurun sebagai tempat kematian, tempat tinggal setan. Sekali orang masuk ke padang gurun, ia siap untuk tidak kembali. Yang mungkin kembali cuma namanya. Tak hanya soal cuaca yang ekstrim, padang gurun juga mengerikan karena tidak ada apa-apa. Yang ada hanyalah pasir, pasir, dan pasir saja. Di padang gurun jarang sekali kita temukan hujan turun. Bahkan ada tempat tertentu yang kemaraunya sepanjang segala abad. Berarti tidak pernah akan ada air. Karena itu bisa dimengerti apabila di sana tidak tumbuh apa-apa dan tidak ada apa-apa. Kadang memang ada oase di mana orang bisa menemukan sekelompok pohon-pohon, terutama kurma dan sedikit air. Namun itu hanya di tempat-tempat tertentu yang sulit untuk didapatkan. Kalau fakta padang gurun seperti ini, pertanyaannya adalah, mengapa Yohanes ada dan hidup di sana seraya berseru-seru? Barangkali inilah yang justru paling penting dan menarik untuk kita maknai. Dalam sebuah pengalaman kontradiktif antara hidup dan mati, ketika tidak ada apa-apa,
Saat semua seperti tidak ada harapan, padang gurun memberikan pengalaman akan langit. Di tengah gurun yang nampaknya sunyi itu, kita belajar tentang mendengarkan suara Tuhan dan mengenal suara itu. Di tengah gersangnya kehidupan justru Allah hadir dan menyertai. Dan padang gurun adalah pengalaman iman bagi kita semua untuk memasang telinga, sehingga memiliki ketajaman dalam mendengarkan pada saat kesunyian. Melalui pengalaman yang ekstrem ini, Yohanes mengajar kita, sekaligus mengajak kita untuk menemukan Tuhan dan kehendak-Nya justru dalam situasi yang tidak mudah. Yang kedua, seruan pertobatan. Di bagian tengah teks kitab suci yang kita baca, yaitu di ayat ke-8 menyebutkan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Setelah kita merenungkan tentang padang gurun yang seperti itu, kita diminta untuk bertobat. Dan tobat yang benar bukanlah soal kata atau perubahan tata gerak, tetapi tobat diukur dari buah yang dihasilkan. Inilah sindiran paling keras yang kita terima di awal Advent yang kita rayakan atau yang kita persiapkan ini. Seringkali hidup beriman hanya sekedar tampilan lahiriah. Kita sudah cukup puas apabila sudah beribadah di gereja. Kita merasa telah memiliki tiket surga manakala telah aktif dalam kegiatan gereja. Kita berhenti pada hal-hal yang lahiriah seperti itu dan tidak melanjutkan yang lahiriah itu menuju kepada sebuah perjalanan rohani kita, menuju kepada kedalaman yang memberikan kekayaan iman. Jadi kegiatan, keaktifan atau apapun itu bukan sesuatu yang salah dalam konteks ini, tetapi seringkali kita berhenti di situ. Jadi perjalanan kita itu berhenti di situ, padahal di sini ada perjalanan yang mesti diteruskan supaya menuju kepada kedalaman. Hidup agama yang benar akan menjadi seperti pohon yang menghasilkan buah yang lebat. Manakala tidak berbuah, pohon akan ditebang dan barangkali hanya dijadikan kayu bakar. Kalau demikian, yang dimaksud dengan buah yang sesuai dengan pertobatan itu seperti apa? Mari kita selidiki sedikit. Konteks pertobatan ini adalah kerajaan Allah yang sudah dekat. Maka dikatakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Karena yang dituju adalah kerajaan surga atau kerajaan Allah itu yang sudah dekat, berarti bertobat adalah usaha untuk menjadi diri kita kembali kepada anggota kerajaan Allah. Agar bisa kembali, maka diperlukan pola pikir, pola hati dan pola tingkah laku yang seirama dengan Allah sendiri. Atau dapat dikatakan harus ada yang nampak dan ada dampak. Rajin ibadah dan doa itu bagus, tidak ada salah sama sekali. Namun perlu dilihat hasilnya, apakah aku ini makin beriman kepada Tuhan atau tidak. Jangan-jangan doa kita ini justru menunjukkan bahwa kita ini orang yang tidak beriman. Wah, mungkin Anda terkejut, doa kok tidak beriman. Maksudnya adalah iman yang aku miliki itu juga bisa berdampak bagi kebaikan orang lain. Atau kerja ibadatku itu atau doaku itu apakah hanya tempat persembunyian dalam hidupku? Jadi misalnya, karena aku ini tidak mau berjumpa dengan orang tertentu, maka aku berdoa
hanya untuk menghindari orang, bukan berdoa Tuhan supaya memampukan aku untuk berjumpa dengan orang tersebut. Nah, itu yang namanya doa mesti berujung kepada buah. Segala bentuk ibadat kita masih berujung kepada buah-buah pertobatan tersebut. Inilah yang disebutkan bahwa bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Poin pentingnya ada di kerajaan Allah itu sendiri. Sekarang mari kita masuk ke poin yang ketiga, mati raga. Saat berseru-seru tentang pertobatan di padang gurun, Yohanes memakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang serta madu hutan. Ia tidak hanya meminta orang-orang bertobat, melainkan juga ia sendiri telah lebih dahulu bertobat. Inilah yang menarik dari Yohanes Pembaptis ini. Ia tidak hanya mengajak orang untuk menangisi dosa-dosanya, tetapi ia juga konsekuen dengan kata-katanya. Ia mematikan dosa-dosanya dengan menjalani hidup benar melalui penyangkalan diri, mematikan kecenderungan jahat, dan membenci keduniawian. Maka Yohanes Pembaptis telah menunjukkan perasaannya yang mendalam mengenai keburukan di masa dan tempat di mana ia hidup, sehingga ia setiap hari adalah hari berpuasa. Ia adalah pendahulu dan perintis jalan bagi Kristus. Dengan melakukan mati raga sedemikian keras itu, ia mau menunjukkan bahwa yang paling utama adalah kerajaan Allah. Semua kesenangan indrawi ataupun kelegaan rohani sekalipun tidak menjadi penting lagi baginya. Ia sadar tentang kesia-siaan dunia, sehingga fokus pada persiapan untuk menyambut kerajaan surga. Dalam menyuarakan itu semua, ia tidak peduli akan kedudukan ataupun perasaan pendengarnya. Ia tidak takut dipenjarakan penguasa. Ia benar-benar seorang yang nabi yang sepenuh-penuhnya dikuasai oleh gagasan yang dianggap harus diberitakan dalam keadaan apapun juga. Semuanya itu ia lakukan supaya bila Tuhan datang, manusia siap menerimanya. Maka Yohanes Pembaptis telah menjadi inspirasi kita untuk memiliki hati tobat yang muaranya adalah perbuatan. Doa dan puasa kita lakukan menjadi kekuatan kita untuk bertindak. Jadi dengan bermati raga itu, selain fokus pada kerajaan Allah, itu juga menjadi daya dorong supaya kita bertindak seturut atau selaras dengan kerajaan Allah itu sendiri. Maka masa-masa Advent adalah masa yang penuh rahmat, agar kita kembali menjadi keluarga Allah, sehingga menghasilkan banyak buah keselamatan. Semoga dengan melihat padang gurun kehidupan kita, melihat tentang pertobatan yang menghasilkan buah, dan dilengkapi dengan hidup yang bermati raga, kita sungguh-sungguh bisa menyongsong Tuhan yang datang. Tuhan memberkati kita.